Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan PJ Modul 3 akan menjelaskan panduan Modul 3 mengenai statistika inferensial. Langsung saja, bab 1 pendahuluan terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pertama gambaran umum, dan yang kedua teori terkait statistika inferensial, dan yang paragraf ketiga deskripsi mengenai implementasi. Selanjutnya pada bab 2 pengumpulan dan pengolahan data. Ini kita langsung saja ke contoh perhitungan. 2.1 pengumpulan data terlebih dahulu dikasih prolog. Pada 2.1.1 masukkan data dimensi tubuh modul 2 yang distribusi normal sebanyak 45 data. Kemudian masukkan prolog terlebih dahulu, lalu tampilkan tabel seperti ini: data laki-laki dan data perempuan sebanyak 45 data. Kemudian masuk pada 2.1.2 masukkan data dimensi tubuh modul 3. Nanti di modul 3 akan diberikan dataset. Dataset itu ada dimensi-dimensi tubuhnya, tubuh manusia, tetapi hanya untuk satu gender, yaitu laki-laki. Kemudian masuk ke pengolahan data. Pengolahan data ini ada dua, ada penaksiran selang dan uji hipotesis. Pertama, penaksiran selang. Penaksiran selang ini ada bermacam-macam. Pertama, penaksiran selang untuk rataan populasi, penaksiran selang untuk proporsi populasi, dan penaksiran selang untuk variansi. Yang pertama, penaksiran selang untuk rataan populasi. Oh ya, jangan lupa setiap subbab dikasih prolog terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan tabel seperti berikut ini. Ada nilai X bar, XI min X bar, XI min X bar dikuadratkan, dan XI kuadrat. Jangan lupa dijumlahkan atau ditotalkan dengan data di atas dan dengan selang kepercayaan 95%. Sebelum melakukan penaksiran selang, maka dihitung rata-rata dimensi tubuh tersebut terlebih dahulu dan menghitung standar deviasinya. Untuk menghitung rata-rata menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Sigma XI ini yaitu jumlah dari semua data, yaitu 3415 ini dibagi 45 menghasilkan 75,89. Standar deviasi ini rumusnya tau sama dengan akar sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Ini sigma XI min X bar dikuadratkan ini setelah yang udah dihitung di sini ya, 830,4444. Setelah diperoleh nilai rata-rata dan standar deviasi dengan selang kepercayaan 94%, maka didapatkan alfa sama dengan 5% dan alfa per 2 sama dengan 0,025. Maka 1 min alfa per 2 sama dengan 0,975. Kemudian dilihat pada tabel Z, didapatkan nilai sebesar 1,96. Kemudian untuk mencari selang rataan dengan menggunakan rumus berikut ini: X bar min Z alfa per 2 to akar N. Ini juga sama, cuma bedanya ini minus, ini plus, dimana X bar ini rata-rata dan Z alfa per 2 ini nilai Z tersebut, Z ini.
Nah, to ini standar deviasi yang sudah dihitung. Kemudian didapatkan nilai selang rataan. Beri kesimpulan dari nilai selang rataan tersebut. Lakukan perhitungan ini untuk dimensi tubuh laki-laki dan dimensi tubuh perempuan. Jadi di sini ada dua perhitungan. Penaksiran selang rataan ini untuk laki-laki, dimensi tubuh laki-laki, dan satu dimensi tubuh perempuan. Selanjutnya 2.2.1.2 penaksiran selang untuk proporsi populasi. Seperti biasa, prolog terlebih dahulu, kemudian masukkan tabel XI kurang dari rata-rata. Jadi sebelum menghitung penaksiran selang harus dipilih dulu data mana saja yang kurang dari rata-rata. Tadi kan rata-rata contohnya 75,89. Nah, 75,89. Nah, cari data mana aja yang kurang dari 75,89. Nah, didapatkan segini. Didapatkan 18 data yang di bawah rata-rata. Kemudian mencari nilai P-topi. P-topi ini didapatkan dari jumlah data kurang dari rata-rata dibagi banyaknya data. Nah, jumlah data kurang dari rata-rata ini kan sebanyak 18 orang. Nah, banyaknya data itu 45, jadi 18 bagi 45. Kemudian mencari nilai Q-topi. Q-topi ini 1 min P-topi. Nah, itu tinggal dikurangin aja. Terus mencari nilai tingkat ketelitian. Nah, karena selang kepercayaan 95%, maka didapatkan alfa sebesar 5%. Dan alfa per 2 sama dengan 0,025. Maka 1 min alfa per 2 sama dengan 0,975. Setelah dilihat pada tabel Z, didapatkan nilai 1,96. Pokoknya untuk selang kepercayaan ini disamakan saja untuk penulisan di jurnal. Kemudian untuk mencari selang proporsi populasi menggunakan rumus sebagai berikut. P-topi kurang Z alfa per 2 dikali akar P-topi kali Q-topi per N. Ini juga sama, bedanya plus minusnya. Dimana P-topi ini yang sudah dihitung 0,4, Z alfa per 2 1,96, dan Q-topi 0,6. Sehingga diperoleh selang proporsi populasinya. Berikan kesimpulannya. Nah, perhitungan ini dilakukan untuk satu dimensi tubuh untuk laki-laki dan satu dimensi tubuh untuk perempuan. Selanjutnya 2.2.1.3 penaksiran selang untuk variasi populasi. Dikasih prolog terlebih dahulu, kemudian tampilkan tabel seperti ini, dan jangan lupa ditambahkan jumlah di sini ya, di bawahnya. Jadi jumlah datanya, jumlah XI sama jumlah XI kuadrat. Nah, dengan menggunakan data tersebut dengan selang kepercayaan 95%, kemudian dihitung terlebih dahulu nilai variansinya dengan rumus N dikali sigma XI kuadrat dikurang XI dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Nah, di sini dengan N nya 45, sigma XI kuadratnya yang ini jumlah dari XI kuadrat, dan sigma XI dikuadratkan yaitu jumlah XI dikuadratkan bagi N per 5.
dikali N-1 44, dapatkan nilai sekian. Kemudian dikarenakan kepercayaan 95%, maka didapatkan alfa sebesar 5%, dan alfa per 2 sama dengan 0,025, dengan derajat kebebasan sama dengan N-1, jadi sama dengan 44. Nah, untuk variansi ini menggunakan tabel chi-square. Nah, berdasarkan tabel chi-square diperoleh nilai chi-square 0,025 sama dengan 64,20, dan chi-square 1,1 min 0,025 sama dengan 27,57. Untuk menghitung selang variansi populasi menggunakan rumus berikut ini. N-1 dikali variansi per chi-square alfa per 2. Nah, untuk di sebelah kanannya N-1 kali variansi dibagi chi-square 1 min alfa per 2. Untuk chi-square alfa per 2 di sini menggunakan nilai 64,20, dan chi-square yang 1,1 min alfa per 2 ini menggunakan 27,57. Untuk yang ini disamakan saja ke jurnalnya. Nah, sehingga diperoleh selang variansi populasi. Nah, lakukan penaksiran selang variasi ini terhadap satu dimensi tubuh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini ada 2 perhitungan juga. Lanjut ke uji hipotesis. Dikasih prolog terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini untuk 2.2.2.1 pengujian hipotesis untuk rataan. Dengan menggunakan data di atas, maka diambil nilai dari selang rataan terbesar yaitu 77,16 cm. Jadi tadi kan udah ngitung selang rataan populasi di atas, di yang paling pertama itu. Nah, itu tuh nanti didapatkan selang rataan terbesar yang sebelah kanan. Nah, dimasukkan ke sini dengan tingkat kepercayaan 98%, dan nilai standar deviasi 4,34 yang tadi udah dihitung ya, dan nilai mu atau rata-rata asli seperti yang tadi sudah dihitung juga. Adapun langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut. Pertama, H0 mu0 sama dengan 77,16, dan H1 mu0 tidak sama dengan 77,16. Tingkat ketelitian yang digunakan yaitu 2%, maka didapatkan alfa per 2 sama dengan 0,01. Maka 1 min alfa per 2 sama dengan 0,99, dan dilihat pada tabel didapatkan daerah kritis yaitu Z kurang dari min 2,32 dan Z lebih dari 2,32. Nah, untuk yang ini juga disamain untuk di jurnalnya. Selanjutnya dapat dilakukan perhitungan nilai Z hitung. Nah, Z hitung ini didapatkan dengan rumus Z sama dengan mu min mu0 dikali akar N per standar deviasi. Nah, mu ini itu dari mu rata-rata asli yang tadi sudah dihitung, yang dicantumkan di sini juga nih. Nah, lalu yang mu0 ini didapatkan dari selang rataan yang terbesar. Nah, yang ini standar deviasi yang sudah dihitung tadi juga di atas ya, didapatkan minus 1,96. Maka gambarkan daerah penerimaannya, dan dapat disimpulkan bahwa terima H0 yang berarti tinggi rata-rata tinggi tulang ruas itu sebesar 77,16.
Nah, lakukan pengujian hipotesis ini untuk dimensi tubuh laki-laki dan dimensi tubuh perempuan. Jadi ada 2 perhitungan juga di sini. Selanjutnya, pengujian hipotesis untuk proporsi. Seperti biasa, terlebih dahulu prolog di sini ya. Kemudian dengan menggunakan data di atas diketahui bahwa 60% atau Q-topi laki-laki hasil perhitungan penaksiran salah untuk proporsi dari laki-laki yang memiliki tinggi tulang di atas rata-rata yaitu 75,8 cm. Kemudian dilakukan perbandingan terhadap 45 sampel tinggi tulang ruas laki-laki yang berbeda. Nah, jadi di sini kan udah dihitung tadi nilai Q-topinya di selang proporsi populasi ya. Nah, selang untuk proporsi populasi didapatkan Q-topinya itu 0,6. Maka di sini 60%. Masukkan di sini. Nah, kemudian masukkan juga nilai mu-nya atau rata-rata yang sudah dihitung di penaksiran selang untuk rataan, itu 75,89 cm. Nah, kemudian untuk dilakukan perbandingan dengan sampel lain. Nah, nanti jadi di modul 3 ini bakal dikasih di dataset juga kan. Nah, dataset itu untuk isinya tuh dataset dimensi tubuh laki-laki doang. Nah, nanti kalian hitung selang penaksiran selang untuk proporsinya terlebih dahulu supaya didapatkan nilai P-topi sama Q-topi. Nah, kalau nilai P-topi itu kan untuk yang kurang dari rata-rata. Nah, nilai Q-topi ini untuk yang lebih dari rata-rata. Nah, berarti ini untuk menguji membandingkan nilai yang lebih dari rata-rata. Nah, ini dimisalkan di sini yang data lain, populasi lain, nilai Q-topinya 50% dan rata-rata 72,58. Dan ini dinamai populasi A itu yang dari modul 2 yang data distribusi normal modul 2 dan populasi B itu yang dari modul 3. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis sebagai berikut. H0 P sama dengan 0,6 dan H1 P kurang dari 0,6. Dan tingkat ketelitian yang digunakan alpha sama dengan 2% yaitu 0,02. Kemudian lihat pada tabel Z. Nah, karena nilai 0,02 berada di antara nilai 0,0202 dan 0,0197 dengan nilai Z di antara Z sama dengan minus 2,05 dan Z sama dengan minus 2,06. Perlu dilakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai Z yang tepat. Nah, maka didapatkan daerah kritis Z kurang dari minus 2,055. Nah, untuk yang ini samakan saja di jurnalnya. Selanjutnya melakukan perhitungan standar deviasi untuk standar deviasi P terlebih dahulu dengan rumus akar P0 dikali 1 min P0 dibagi N. Nah, P0 di sini kan P0 di sini yang Q-topi laki-laki, Q-topi dari data laki-laki yang populasi A. Oh, di sini udah ada catatannya ya. Nah, setelah itu menghitung Z, hitung dengan rumus P min P0 dibagi standar deviasi. Nah, ini standar deviasi yang telah dihitung tadi di sini. Nah, ini untuk P ini didapatkan dari Q-topi modul 3 untuk populasi B. Nah, sedangkan P0 Q-topi data laki-laki untuk populasi A. Setelah itu gambarkan daerah penerimaan dan simpulkan bahwa terima H0
karena nilai statistik hitung berada di luar daerah penolakan gitu. Maksudnya kemudian lakukan pengujian hipotesis proporsi satu sampel jadi perhitungan ini hanya ada satu karena ini membandingkan dua populasi yang modul 2 dan populasi modul 3. Jadi di sini hanya ada satu perhitungan. Kemudian pengujian proporsi 2 sampel. Dari hasil pengumpulan data dinyatakan bahwa 27 dari 45 sampel laki-laki memiliki tinggi tulang ruas di atas 75,89 cm. Sedangkan untuk perempuan terdapat 23 dari 45 perempuan dengan yang di atas rata-rata sebesar 68,96. Jadi di sini kan tadi sebelumnya udah mencari banyaknya data yang kurang dari rata-rata. Itu kan tadi contohnya 18 ya untuk laki-laki. Nah, berarti sisanya di atas rata-rata sebanyak 27. Nah, untuk perempuan di sini yang di atas rata-ratanya tuh 23. Dengan menggunakan tingkat ketelitian 0,02 atau 2%. Maka P1 ini yaitu proporsi tinggi tulang ruas laki-laki dan P2 proporsi tinggi tulang ruas perempuan. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut. H0 P1 sama dengan P2. H1 P1 lebih besar dari P2. Nah, tingkat ketelitian yang digunakan itu tadi 2% atau 0,02, maka 1 min alpha sama dengan 0,98. Kemudian lihat pada tabel Z. Nah, karena nilai 0,98 berada di antara nilai 0,9795 dan 0,9805 dengan nilai Z di antara Z sama dengan 2,04 dan Z 2,06, perlu dilakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai Z yang tepat. Nah, didapatkan daerah kritisnya Z lebih besar dari 2,005. Nah, untuk yang ini samakan saja pada pengerjaan jurnalnya. Setelah itu melakukan perhitungan petopi untuk laki-laki, petopi untuk perempuan. Nah, petopi 1 ini kan untuk laki-laki, jadi X1, X dan N nya itu X jumlah data di atas rata-rata laki-laki. Nah, untuk P2 X2 per N2. Nah, X2 nya ini jumlah data di atas rata-rata perempuan. Bukan jumlah data sih, banyaknya data. Ada berapa banyak data yang di atas rata-rata. Nah, kemudian dihitung nilai petopi dan kitopinya. Nah, nilai petopi didapatkan dengan menggunakan rumus X1 plus X2 per N1 plus N2. Dapatkan nilai 0,55 dan kitopi yaitu 1,1 dikurangi petopi, dapatkan nilai 0,45, sehingga dapat dihitung nilai Z. Hitungnya dengan rumus petopi 1 dikurangi petopi 2 dibagi akar petopi kali kitopi dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, di sini petopi 1 dan petopi 2 diambil dari yang hasil perhitungan yang ini. Nah, untuk petopi dan kitopi ini hasil perhitungan yang ini. Dapatkan nilai sebagai berikut dan gambarkan daerah penerimaannya. Nah, dapat disimpulkan terima H0 yang berarti nilai proporsi tulang ruas laki-laki sama dengan proporsi
tulang ruas perempuan. Nah, pengujian ini hanya untuk perhitungannya hanya satu ya, karena membandingkan dengan perempuan. Nah, lakukan pengujian hipotesis proporsi 2 sampel untuk data satu dimensi tubuh dan laki-laki pada saat praktikum modul 2. Nah, jadi di sini hanya ada satu perhitungan saja. Selanjutnya, pengujian hipotesis untuk variansi. Seperti biasa, prolog terlebih dahulu. Nah, di sini variasi itu ada dua, variasi satu sampel dan pengujian variasi 2 sampel. Dengan menggunakan data di atas, kemudian dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji apakah variasi standar variasi atau lebih besar dari 4,34. Nah, nilai ini tuh diambil dari standar deviasi pada perhitungan selang rataan populasi di atas yang paling pertama dihitung tadi. Nah, standar deviasi penaksiraan untuk rataan dan tingkat ketelitian 2%. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. H0 variasi sama dengan 4,34 kuadrat. H1 variasi lebih besar dari 4,34 kuadrat. Tingkat ketelitian yang digunakan yaitu 2% atau 0,02 dengan derajat kebebasan N-1 itu 45 kurang 1 sama dengan 44. Nah, berdasarkan tabel chi-square didapatkan daerah kritis yaitu chi-square lebih besar dari 65,34. Nah, untuk yang ini disamakan saja di perhitungannya. Setelah itu melakukan perhitungan variansi dan chi-square. Nah, ini perhitungan variansi ini menggunakan rumus seperti di selang variansi populasi. Nah, ini rumusnya N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N kali N-1. Nah, ini sebenarnya sudah dihitung di penaksiran selang variasi, tapi di sini tampilkan lagi ya. Nah, kemudian dihitung nilai chi-square-nya, chi-square hitung, yaitu dengan rumus N1 dikali variansi bagi standar deviasi kuadrat dikuadratkan. Nah, ini standar deviasi kan tadi 4,34 dikuadratkan dan nilai variasinya yang ini 18,87, dapatkan nilai 44,09. digambarkan daerah penerimaannya dan simpulkan bahwa terima 0 karena nilai statistik itu berada di luar daerah penolakan. Berarti disimpulkan bahwa variasi dimensi tinggi tulang ruas itu sama dengan 4,34 kuadrat. Nah, perhitungan hipotesis variasi satu sampel ini ada dua perhitungan. Yang pertama untuk satu dimensi tubuh laki-laki dan satu dimensi tubuh untuk perempuan. Selanjutnya, perhitungan yang terakhir, penaksiran uji hipotesis untuk variasi 2 sampel. Dengan menggunakan data di atas, dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji apakah variasi tinggi tulang ruas laki-laki sama dengan variasi tinggi tulang ruas perempuan dengan tingkat ketelitian 2%. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. H0 variasi laki-laki sama dengan variasi perempuan, dan H1-nya variasi laki-laki tidak sama dengan variasi perempuan. Tingkat ketelitian yang digunakan di sini yaitu 2%. Maka dapatkan alfa per 2-nya sama dengan 0,01 dan
Dan derajat kebebasan untuk laki-laki N-1 dan derajat kebebasan untuk perempuan N-1 sama-sama 44. Kemudian dicari daerah kritisnya dengan menggunakan tabel F. Nah, didapatkan nilai F kurang dari minus 1,873 dan F lebih dari 1,873. Nah, untuk daerah kritis ini dan tingkat ketelitian disamakan saja. Kemudian masuk ke perhitungan variansinya. Nah, ini menghitung variansi laki-laki dan variansi perempuan dengan menggunakan rumus N sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi dikuadratkan per N kali N-1. Setelah dihitung, laki-laki dapatkan nilai 18,87 dan perempuan 12,77. Nah, lalu menghitung nilai F dengan rumus variansi laki-laki dibagi variansi perempuan, didapatkan nilai 1,477. Nah, gambarkan daerah penerimaannya karena setelah itu simpulkan dan dapat disimpulkan terima H0 karena nilai statistik nilai F hitung berada di dalam daerah penerimaan. Dan dapat disimpulkan bahwa variasi tinggi tulang rusuk laki-laki ini sama dengan tinggi tulang rusuk perempuan. Nah, pengujian hipotesis variansi dua sampel ini hanya satu perhitungan karena membandingkan dua sampel, makanya cuma ada satu perhitungan. Nah, setelah itu masuk ke analisis bab 3. Bab 3 analisis ada dua subbab, yaitu 3.1 penaksiran selang dan 3.2 uji hipotesis. Penaksiran selang terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama, penaksiran selang untuk rataan populasi. Paragraf kedua, penaksiran selang untuk proporsi populasi. Dan yang paragraf ketiga, penaksiran selang untuk variansi. Begitu juga untuk uji hipotesis, terdiri dari 3 paragraf. Pengujian yang paragraf pertama, pengujian hipotesis untuk rataan. Yang kedua, pengujian hipotesis untuk proporsi 1 sampel dan 2 sampel terlebih dahulu. Dan paragraf ketiga, pengujian hipotesis untuk variansi 1 dan 2 sampel. Setelah dilakukan analisis, maka diberikan kesimpulan pada bab 4. Kesimpulan ini dibuat berupa poin-poin ya. Poin-poin penting dari analisis itu. Nah, setelah itu jangan lupa menghitung pada Minitab dan masukkan Minitab di bab 2 setelah perhitungannya ya. Nah, kemudian dilakukan analisis juga setelah melakukan pengujian Minitab tuh bagaimana dengan hasil perhitungan manualnya. Ya, udah cukup sekian ya yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di forum Google Meet ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.